saya Cindy Rosa. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara dan saya mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah yaitu Komunikasi Organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu apa sih arti dari komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau ide beserta gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya komunikasi itu dilakukan secara lisan maupun tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, maka komunikasi masih dapat tetap dilakukan dengan cara menggunakan gestur tubuh di mana menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih sering terjadi miskomunikasi ketika kita sedang melakukan rapat di suatu lembaga atau tempat kerja yang mana nanti akan terjadi miskomunikasi dan komunikasi itu tidak berjalan secara efektif. Nah, di dalam dunia kerja memang identik dengan kesalahpahaman penyampaian informasi di suatu lingkungan. Itu bisa terjadi di suatu tempat di mana saja, apalagi ketika kita melakukan rapat di tempat kerja. Itu seringkali terjadi. Maka jika masalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan itu terjadi, suatu arahan yang disampaikan oleh pimpinan itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari seorang pemimpin. Dan juga penyampaian dari pemimpin itu tidak akan bisa diterima oleh bawahannya, dikarenakan sering terjadi ketika rapat itu pemateri menjelaskan materinya, sedangkan pendengar juga menjelaskan, tetapi entah apa yang dijelaskan oleh pendengar tadi dan tidak mendengar apa materi yang telah disampaikan oleh pimpinan. Maka suatu komunikasi itu tidak akan berjalan dengan efektif, dan itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada sebuah cuplikan video yang akan saya tampilkan kepada kalian semua untuk melihat bagaimana komunikasi yang terjadi itu tidak efektif. Berikut videonya.
itu dia video cuplikan yang seringkali terjadi di dalam suatu tempat kerja. Teman-teman, di sini saya akan memberikan tips supaya miskomunikasi itu tidak terjadi dan dapat meminimalisir suatu komunikasi yang tidak efektif. Yang pertama itu kita dapat menjaga privasi. Maksudnya ialah jika melakukan sebuah pembicaraan dengan salah satu orang, maka coba kita ajak dia untuk berbicara secara face to face. Itu kita harus fokus pada pembicaraan. Maksudnya ialah kita jangan menyisipkan obrolan selain apa yang harus, adalah fokus dan tidak menutup kemungkinan untuk mengalami miskomunikasi itu. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan apa yang atasan itu bicarakan atau pemateri itu sampaikan kepada kita. Yang ketiga itu ialah jangan coba membaca pikiran atau jangan coba bermain untuk membaca pikiran atasan kita. Nah, contohnya itu seperti kita mencoba untuk membicarakan sesuatu, tetapi kita harus menyiapkan porsi pembicaraan itu dengan sesuai. Jangan sekali-sekali kita mencoba membaca pikiran dari lawan bicara kita tersebut, maka itu akan dapat memperburuk suasana dari lawan berbicara. Itu ialah mendengarkan orang lain berbicara sampai habis. Jika kita berbicara dengan seseorang, kita harus mendengarkan dan memberikan arahan itu sampai selesai, karena untuk mencegah miskomunikasi yang dapat terjadi. Dan yang terakhir itu kita memberikan kesimpulan yang tepat. Contohnya itu selain kita menjadi pendengar yang baik, tidak berbicara ketika rapat berlangsung, tidak fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh pemimpin, kita dapat mendengar kesimpulan dari pimpinan itu. Nah, pemimpin itu juga harus mengasih kesimpulan atau memberi kesimpulan yang benar-benar tepat dan dapat dipahami oleh pendengarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang miskomunikasi yang terjadi di suatu tempat kerja atau dimanapun itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.